tinggi tubuh kita berhenti. Pada saat tubuh kita berhenti stem ya, maka tinggi badan kita berhenti, benar nggak? Kalau tinggi tubuhnya 170, maka dia akan tidak berkembang lagi menjadi 190 dan seterusnya. Itu biasanya umur 18 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu sel yang adult, yang dewasa, punya adult stem cell namanya, yang itu yang memelihara. Nah, dalam perjalanan hidup kita nanti, apakah pola pikir, pola hidup, dan pola makannya benar atau tidak? Sehingga itu menentukan sel-sel di dalam tubuh kita itu banyak yang awet, hidup, atau banyak yang mati. Kalau lebih banyak yang mati, maka percepatannya adalah namanya aging, penuaan. Pada saat kita umur likuran, lawean masih seger ya, umur 30 tahun sudah kelihatan penuaan, betul ya? Namanya itu aging, penuaan. Terus semakin kesini terus semakin tua, maka jumlah sel-sel yang mati semakin banyak. Maka ada sel yang sakit, rusak, dan mati. Kalau semakin banyak, maka tubuh kita menjadi tua dan mati sesuai dengan sel. Dan tapi kalau orang sakit gimana? Kalau orang sakit itu artinya semua sel-sel di organ tersebut itu mengalami namanya degenerasi, penuaan, sehingga perlu regenerasi sel. Satu-satunya cara mengembalikan tubuh kita menjadi sehat kembali, menjadi muda kembali, yaitu dengan regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini hanya bisa dipicu dengan membangkitkan kembali stem cell yang ada di dalam tubuh kita. Dengan apa? Dengan makanan yang atau nutrisi yang membangkitkan stem cell tersebut. Manusia sudah tahu, yaitu dengan plasenta. Nah, kemudian ada cara lain, yaitu dengan transplantasi stem cell. Diambil dari mana? Dari sumsum tulang belakang, disuntik, diambil, dissection namanya, disedot, kemudian diekstraksi. Kemudian kalau dengkulnya yang sakit, maka stem cell alami dari sumsum tulang belakang kita itu disuntikkan di dengkul. Maka stem cell yang tadi itu membentuk kembali sel-sel yang rusak, sakit, dan mati gitu. Kalau seperti Dahlan Iskan itu livernya yang rusak, maka beliau menggunakan stem cell transplantasi tersebut disuntikkan di liver dan seterusnya. Kalau untuk kecantikan banyak, diambil, disuntikkan di wajah. Itu kalau itu transplantasi stem cell. Ada lagi bank plasenta tadi, yaitu anak lahir kemudian diawetkan plasentanya, sehingga pada saat nanti anak itu besar, ada sakit, maka diambilkan stem cellnya dari ari-arinya dia sendiri. Seperti itu, umur berapapun itu bisa diambil. Tapi semua itu mahal. Kan itu. Kemudian yang plasenta manusia, jelas itu terjadi perdebatan, apalagi kaum beragama, haram hukumnya. Betul ya? Nah, kemudian kebetulan bangsa Jepang sejak 400 tahun sebelum Masehi itu sudah punya budaya, yaitu menggunakan ikura. Ikura itu apa? Selebung telur ikan salmon. Ikan salmonnya pun bukan ikan salmon biasa, yaitu Oncorhynchus eta salmon yang hanya ada di laut Hokkaido. Begitu. Nah, ikan salmon ini itu kalau mau bertelur dia berenang ke hilir sungai di atas gitu, kemudian bertelur. Maka telurnya dikeluarin, juga mengeluarin apanya, pembungkusnya. Nah, pembungkusnya ini yang dipanen. Ini yang dipanen. Kemudian oleh Asayama sejak tahun 69, 51 tahun yang lalu diproduksi secara modern menjadi salmon ovary peptide. Salmon ovary itu apa ya, kandungan ya, plasenta, peptida itu protein, seperti itu, Pak. Nah, kemudian
memang disarankan konsumsi ini minimal sehari 2, yaitu pagi pada saat bangun tidur dan malam sebelum tidur pada saat perut kosong. Maksudnya apa? Agar optimal terserap di dalam usus, betul ya? Kalau pas makan berarti bercampur dengan makanan yang lain, maka penyerapannya akan terganggu. Maka akan lebih baik apabila pada saat perut kosong. Nah, kemudian tadi dosisnya bisa ditambah, bisa. Begini Bapak Ibu sekalian, untuk dosis dasar adalah 2 saset per hari. Untuk penyembuhan ya, jadi begini. Penyembuhan itu adalah berdasarkan proses regenerasi sel. Nah, dalam penelitian di Jepang oleh 2 orang dokter, saya lupa namanya karena slide-nya ketinggalan, tadi saya tanyakan ke Mas Miko, nggak dibawa ya. Ada dengan 2 saset per hari, itu ada penelitiannya. Pada pekan pertama itu tidur lebih nyenyak, seperti itu hasil penelitian. Kemudian contoh vertigo hilang, vertigo itu pegel-pegel hilang. Pada mendekati pekan kedua pandangan lebih cerah. Bagi teman-teman yang sudah mengkonsumsi biasa mengalami. Kemudian bahkan pada pekan kedua itu orangnya lebih sabar. Lebih sabar karena apa? Wajar. Orang pemarah itu biasanya kekurangan oksigen di dalam darah. Orang pemerungsuk, gampang jengkel, bluderkan itu karena oksigen di dalam darah sangat kurang. Maka dia menjadi pemarah. Ya. Nah, kalau dengan mengonsumsi ini, maka salah satu patennya adalah regenerasi sel, paten yang lainnya adalah memperbaiki sirkulasi darah. Salah satunya memperbaiki sirkulasi nutrisi dan oksigen, sehingga tubuh akan mendapatkan nutrisi dan oksigen lebih sempurna. Itu. Nah, kemudian Dr. Wigi pernah bilang ke saya 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu di Keraton, saya ketemu sama beliau, salah satu medical expert atau ahli dalam bidang medis di sini di AFC. Pak Arya, you minum 4 saset per hari selama 3 bulan berturut-turut, dia bilang itu. Beliau bilang pasti, dia muslim loh ya. Dia tidak menggunakan kata insya Allah, bukan, karena dia tahu ini paten. Paten artinya begini, kalau diberikan pada 10 orang pasti terjadi pada 10 orang. Kalau diberikan pada 1000 orang pasti terjadi pada 1000 orang. Kalau diberikan pada 1 juta orang pasti terjadi pada 1000 orang. Gitu. Jadi kalau orang seruangan ini minum, pasti akan terjadi regenerasi sel. Gitu Pak. Pasti akan diperbaiki sirkulasi darahnya, pasti itu. Tidak insya Allah, tidak, bukan mungkin, bukan. Karena namanya paten. Kan itu. Seperti kalau barang tak lempar ke atas, insya Allah turun atau pasti turun? Pasti turun. Artinya itu sunatullah, bukan melanggar ketetapan Allah, bukan. Ya toh? Kalau api itu insya Allah panas atau api itu pasti panas? Pasti panas. Seperti itu. Jadi di sini ada uji klinis, ada paten khasiat. Paten khasiat ini artinya pasti, Pak. Nah, dokter lagi bilang, Pak Arya, you minum 4 saset per hari, maka selama 3 bulan berturut-turut, setiap hari rutin ya, pasti umur sel Bapak akan 20 tahun lebih muda. Dia bilang itu, 4. Saya pelajari lagi, ternyata referensinya dengan 2 saset ini itu selama 6 bulan, Pak. Umur selnya mundur antara 15 sampai 20 tahun. Begitu. Nah, kemudian tadi sehingga teman-teman associate atau teman-teman member di AFC
itu membuat logika. Bahkan dokter Luigi itu sehari bisa 6 ini, memberikan kepada pasien cancer itu sampai 6, baik usus maupun ini. Kenapa demikian? Ini bukan obat, bukan herbal, juga bukan nutrisi sel, tetapi ini adalah nutrisi untuk membangkitkan stem sel alami dalam tubuh. Sehingga kita tidak tahu berapa sih kebutuhan stem sel yang harus dibangkitkan, kan gitu ya. Yang ada adalah riset dasarnya minimal 2 per hari. Logikanya kalau lebih banyak, maka stem sel yang akan dibangkitkan lebih banyak. Seperti Dr. Luigi bilang, Pak Arya kalau 3 bulan berturut-turut setiap hari 4, maka 20 tahun lebih muda selama 3 bulan. Seperti itu. Berarti itu bagi orang sehat ya. Berarti tubuh sebetulnya mempunyai mekanisme sendiri menyembuhkan dirinya sendiri setelah sel-sel yang sakit, rusak dan mati itu diperbaiki. Bisa diterima?